Perkenalkan, nama saya Arifah Maisha Natasha dari Prodi PGMI 4C dengan NIM 18602052421447. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan peta konsep tentang inovasi pendidikan untuk memenuhi tugas UTS saya. Inovasi pendidikan merupakan pembaruan dalam dunia pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran agar lebih efektif, kreatif, relevan, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Pada mind mapping ini terdapat 6 bagian utama, yaitu yang pertama, konsep dasar inovasi pendidikan, proses inovasi pendidikan, karakteristik, strategi, dan penerapan inovasi pendidikan, manajemen inovasi pendidikan, model inovasi pendidikan, serta yang terakhir akselerasi program inovasi pendidikan. Materi yang pertama, konsep dasar inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah usaha pembaruan dalam ide, metode, media, strategi, maupun sistem pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Tujuan inovasi pendidikan antara lain untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, mengembangkan potensi peserta didik, menciptakan proses pembelajaran yang aktif dan kreatif, serta menyiapkan generasi yang siap menghadapi perubahan, dan yang terakhir, mendorong pemerataan pendidikan. Jadi, inovasi pendidikan itu bukan hanya membuat hal baru, tetapi juga memperbaiki kualitas pendidikan. Selanjutnya, prinsip-prinsip inovasi pendidikan, yaitu berpusat pada peserta didik, relevan dengan kebutuhan zaman, kreatif dan orisinal, berkelanjutan, kolaboratif, dan memberikan dampak nyata. Artinya, inovasi itu harus benar-benar bermanfaat, bukan sekadar perubahan biasa. Selanjutnya, bentuk inovasi pendidikan meliputi pedagogik seperti metode dan strategi pembelajaran, teknologi seperti penggunaan aplikasi dan media digital, manajemen seperti sistem dan tata kelola sekolah, kurikulum seperti pengembangan isi dan struktur pembelajaran, sosial dan budaya seperti kerjasama dengan masyarakat. Selanjutnya, dampak inovasi pendidikan. Dampaknya antara lain pembelajaran lebih menarik, meningkatkan hasil belajar, mengembangkan karakter dan kompetensi abad ke-21, sekolah menjadi lebih adaptif dan berdaya saing. Materi yang kedua, proses inovasi pendidikan. Dalam penerapannya, inovasi pendidikan memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, tahap invention. Tahap pertama ini yaitu tahap penemuan ide. Pada tahap ini dilakukan identifikasi masalah, mencari gagasan baru, dan analisis kelayakan menentukan konsep inovasi. Yang kedua, tahap development, yaitu tahap pengembangan inovasi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini menyusun rancangan inovasi, membuat prototipe atau model, validasi oleh para ahli, dan melakukan revisi. Tahap selanjutnya, tahap dissemination, yaitu penyebaran inovasi. Contohnya, sosialisasi kepada warga sekolah, pembinaan, dan menggunakan metode komunikasi. Selanjutnya, tahap adoption, yaitu penerimaan inovasi. Inovasi mulai diterima dan diterapkan karena dianggap bermanfaat. Selanjutnya, tahap implementasi atau penerapan inovasi secara nyata dalam pembelajaran dan kegiatan sekolah. Pada tahap ini, pengelolaan sumber daya, monitoring, dan pendampingan. Selanjutnya, tahap evaluation. Evaluasi dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan inovasi, mengukur efektivitas, mengetahui kekurangan, melakukan perbaikan. Materi selanjutnya, karakteristik, strategi, dan penerapan inovasi pendidikan. Karakteristik inovasi pendidikan meliputi memiliki keuntungan, sesuai kebutuhan, dan mudah dipahami, dapat dicoba, dan hasilnya dapat diamati. Karakteristik ini menentukan apakah inovasi mudah diterima atau tidak. Strategi utama inovasi antara lain fasilitatif, edukatif, persuasif, koersif, atau kebijakan tertentu, dan strategi dipilih sesuai dengan kondisi sekolah. Selanjutnya, peran kepemimpinan sekolah.
Kepala sekolah harus memiliki peran penting karena harus menjadi visioner, mendukung budaya inovatif, memberikan motivasi, menjamin keberlangsungan motivasi. Kemudian, teknik sosialisasi inovasi dapat dilakukan melalui rapat dan diskusi, workshop, demonstrasi praktik baik, dan media komunikasi. Selanjutnya, faktor penerimaan inovasi. Faktor yang mempengaruhi penerimaan inovasi yaitu manfaat yang jelas, kesesuaian dengan kebutuhan sekolah, dukungan pimpinan, kemudahan penggunaan, dan tersedianya sumber daya. Materi selanjutnya, manajemen inovasi pendidikan. Manajemen inovasi pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan, dan evaluasi inovasi secara efektif. Selanjutnya, perencanaan inovasi. Perencanaan inovasi dilakukan dengan menentukan visi dan tujuan, menyusun program, membuat indikator keberhasilan, dan menyusun anggaran dan jadwal. Kemudian pengorganisasian tim. Dalam inovasi diperlukan kerjasama tim yang baik, pembagian tugas yang jelas dan komunikatif. Kepemimpinan inovatif. Pemimpin harus mampu menjadi teladan, mendorong kreativitas, mengelola perubahan dengan bijak. Selanjutnya, strategi keberlanjutan. Agar inovasi itu harus terus berjalan, perlu monitoring dan evaluasi berkala, dokumentasi praktik baik, dan pengembangan kapasitas guru. Contoh dari inovasi di sekolah antara lain Sekolah Adiwiyata, Sekolah Digital, dan program pembelajaran kreatif. Selanjutnya, materi model inovasi pendidikan. Model inovasi pendidikan adalah kerangka atau pola pembaruan pendidikan yang dilakukan secara terencana. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Inovasi dapat berupa metode, media, strategi, maupun sistem pendidikan agar proses pembelajaran lebih efektif sesuai perkembangan zaman. Selanjutnya, jenis atau model inovasi. Terdapat beberapa jenis model inovasi pendidikan, yaitu model difusi inovasi, model perubahan pendidikan. Itu meliputi top-down, bottom, kolaboratif, transformasional, dan continuous improvement. Arti perubahan pendidikan berasal dari pemerataan maupun sekolah. Selanjutnya, model inovasi berbasis sekolah, model inovasi pembelajaran, model inovasi berbasis teknologi. Selanjutnya, model difusi inovasi. Pada bagian ini terdapat beberapa tahapan difusi inovasi, yaitu pengetahuan atau knowledge. Masyarakat mulai mengetahui adanya inovasi. Dan persuasi, itu masyarakat mulai tertarik terhadap inovasi tersebut. Kemudian keputusan, itu menentukan menerima atau menolak sesuatu inovasi itu. Konfirmasi, inovasi diterapkan secara berkelanjutan, jadi inovasi itu bertahap. Model pembelajaran inovatif. Terdapat beberapa model pembelajaran inovatif, yaitu reasoning dan problem solving. Itu melatih kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Selanjutnya, inquiry training. Jadi siswa mencari dan menentukan jawaban secara mandiri tanpa bantuan guru. Selanjutnya, problem based instruction, pembelajaran berbasis masalah nyata. Selanjutnya, perubahan konseptual, membantu siswa memahami konsep secara mendalam. Model-model ini membuat pembelajaran menjadi lebih aktif dan menarik. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan model inovasi. Kelebihannya meningkatkan kualitas pembelajaran, mendorong kreativitas, meningkatkan motivasi belajar, dan menciptakan pembelajaran bermakna. Kelemahannya yaitu membutuhkan waktu cukup lama, membutuhkan biaya dan SDM besar, adanya resistensi terhadap perubahan dan keberhasilan, tergantung pada dukungan semua pihak. Selanjutnya, faktor keberhasilan model inovasi. Keberhasilan inovasi dipengaruhi oleh guru yang berkompeten, kepemimpinan visioner, sarana dan prasarana yang memadai, dukungan masyarakat dan pemerintah, pemanfaatan teknologi, serta evaluasi berkelanjutan.
Materi yang terakhir, akselerasi program inovasi pendidikan. Akselerasi program inovasi pendidikan adalah upaya mempercepat penerapan inovasi dalam pendidikan agar kualitas pembelajaran itu meningkat secara efektif dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan melalui strategi, teknologi, dan kolaborasi semua pihak. Strategi pencepatan implementasi strategi pencepatan ini meliputi pelatihan dan pengembangan guru, pemanfaatan teknologi, kolaborasi dan dukungan, peningkatan kapasitas SDM, monitoring dan evaluasi, kepemimpinan dan budaya inovatif. Strategi ini penting agar inovasi dapat berjalan dengan baik di sekolah. Selanjutnya, peran pemerintah. Pemerintah berperan sebagai perumus kebijakan strategis, penyedia sumber daya, fasilitator kolaborasi, penjamin pemetaan akses dan pengawasan program pendidikan. Program inovasi pendidikan ini contohnya Merdeka Belajar, Kurikulum Merdeka, Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, Platform Merdeka Mengajar, Digitalisasi Sekolah, Aksesmen Nasional, dan Kampus Merdeka. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pemanfaatan teknologi meliputi e-learning, multimedia, interaktif, akses informasi cepat, dan pembelajaran fleksibel. Namun masih terdapat tantangan seperti keterbatasan fasilitas dan literasi digital. Kolaborasi ini dilakukan antar sekolah, masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha atau industri. Kerjasama ini membantu untuk mempercepat keberhasilan inovasi pendidikan. Dampak dari akselerasi inovasi pendidikan antara lain pembelajaran lebih efektif, hasil belajar meningkat, guru lebih inovatif, serta sekolah lebih adaptif dan pendidikan lebih relevan dengan perkembangan zaman. Jadi, kesimpulan dari seluruh materi yang saya sampaikan, inovasi pendidikan merupakan upaya penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar lebih kreatif, relevan, dan sesuai perkembangan zaman. Dengan proses, strategi, dan manajemen yang baik, inovasi dapat memberikan dampak positif bagi peserta didik, sekolah, dan masyarakat. Model inovasi pendidikan dan akselerasi program inovasi pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan dukungan teknologi, kerjasama semua pihak, dan strategi inovasi, pendidikan dapat menciptakan pembelajaran yang kreatif, efektif, dan bermakna. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.